Ya, 2 minggu lalu kan kita bahas ini ya, logos dan tropos dan cara penyelarasan tropos sesuai dengan logos. Ya, nah eh, kita udah mempelajari tropos itu beda dengan logos itu beda dengan natur. Ya, logos itu ibaratnya ide cetak biru konsep ilahi yang ada dalam pikiran Allah, ya kan? Ini mungkin coba di style. Logos ini kalau pada manusia ini mendefinisikan apa itu manusia pada esensinya ya. Nah ya, gambar Allah yang diciptakan untuk bersatu dengannya. Nah, logos ini adalah prinsip keberadaan, tujuan, makna dari manusia. Ya, jadi konseptualnya, cetak birunya, konsep ilahinya, ya. Ini yang ada di dalam Sang Logos atau Kristus sebelum penciptaan. Nah, sedangkan natur atau kodrat manusia itu adalah manifestasi konkret dari logos itu. Itu ibaratnya seperti bangunannya, ya. Kalau logos itu cetak birunya, desainnya, sedangkan natur atau kodrat atau fisis itu bangunannya, ya. Kalau logos itu seperti DNA-nya, kalau kodrat atau natur itu seperti organismenya. Oke. Ya dari sini keduanya nggak bisa dipisahkan. Natur tidak bisa ada tanpa logos. Seperti sebuah bangunan tidak bisa ada tanpa desain. Ya. Tapi berbeda level. Logos berada pada level prinsip, definisi. Natur berada pada level eksistensi atau substansi. Ya. Logos menjaga integritas natur. Artinya selama sebuah bangunan masih berdiri, ia masih mengekspresikan cetak birunya. Ya, meskipun mungkin catnya udah kusam atau jendelanya pecah. Ini kan berarti troposnya yang salah atau rusak. Nah, demikian juga meskipun natur manusia telah terluka oleh kejatuhan karena dosa ya, artinya menjadi fana, tunduk pada penderitaan. Ya, logosnya tetap utuh, desainnya tetap utuh, cuma naturnya yang mungkin bangunannya ya masih rusak, misalnya catnya atau jendelanya ya. Nah, jadi di sini apakah logos sama dengan natur? Tidak pasti sama, tapi mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Ya, salah jika dikatakan sama, sebab logos itu prinsip ilahi yang tidak diciptakan, sedangkan natur adalah esensi yang diciptakan. Jadi logos itu nggak diciptakan. Benar jika dikatakan saling mendefinisikan. Jadi kalau sama, iya benar, tapi saling melengkapi, ya mendefinisikan. Natur manusia itu perwujudan dari logos manusia. Ya kita tidak bisa membicarakan satu yang lain tanpa yang satu tanpa yang lain. Oke, ini ya. Dalam percakapan umum seringkali keduanya digunakan secara bergantian karena hubungannya memang erat. Jika kita mengatakan natur manusia itu baik, kita sebetulnya sedang mengatakan natur manusia itu baik karena logosnya baik. Ketika kita mengatakan logos atau natur kodrat manusia itu rusak atau sakit sudah disembuhkan oleh Kristus, maksudnya ya sebetulnya secara intuitif itu dua-duanya benar. Kristus dengan mengambil natur kodrat kita, menyembuhkannya dengan menyelaraskannya kembali secara sempurna dengan logos aslinya di dalam pribadinya ya. Jadi untuk presisi yang maksimal ya, natur kodrat itu ada esensi kita yang diciptakan, yang keberadaan dan tujuannya didefinisikan oleh logos yang ilahi, logosnya yang ilahi ya. Nah sekarang natur kodrat manusia itu yang rusak, yang sudah disembuhkan oleh Kristus, tidak ada manusia yang bisa memperbaiki itu ya. Jadi natur manusia itu kalau kodratnya yang rusak atau sakit, maka yang bisa menyembuhkan itu adalah Kristus. Oke, tapi manusia itu juga terdiri dari natur dan pribadi. Pribadinya kita yang sembuhkan. Tapi kodrat itu oleh Kristus. Nah, di dalam apa? Dalam inkarnasi. Nah, ini kamu harus tahu di sini. Ya.
Nah, natur kodrat atau logos manusia yang rusak atau sakit sudah disembuhkan oleh Kristus. Tidak ada manusia yang bisa memperbaiki itu. Inilah karya objektif Kristus. Dalam inkarnasi, Sang Logos, firman Allah, mengambil natur manusia secara keseluruhan. Dia adalah Sang Logos itu, dia mengambil natur kita. Maksudnya dengan menyatukan natur manusia dengan natur ilahinya dalam satu pribadinya, tanpa bercampur, berubah, terbagi, terpisah, ia menyembuhkan natur manusia itu sendiri pada level fundamentalnya. Jadi naturnya itu benar-benar diperbaiki. Seperti kalau bangunan itu rusak, Kristus datang seperti tukang memperbaiki bangunan itu. Jendelanya dibetulin, kacanya dibetulin, atapnya, dindingnya yang jebol mungkin ditambal dan sebagainya. Jadi dia bukan mendirikan bangunan baru ya. Seperti kalau naturnya itu rusak, bangunannya rusak, terus dia hancurin, robohkan, terus dia bangun baru. Enggak. Dia enggak bangun baru. Dia tetap ambil datang dengan natur manusia kita. Gitu. Ya dia enggak hancurin bangunannya. Dia perbaiki dari dalam. Nah, itulah dengan inkarnasi. Oke? Sehingga di sini tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Hanya inilah tindakan ilahi yang unik. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjangkau atau memperbaiki natur manusia secara universal. Hanya Allah yang menjadi manusia yang bisa melakukannya dari dalam. Ya. Nah, manusia itu kita semua bangunannya rusak nih. Jadi ada satu bangunan kodrat. Ini bangunan kodrat atau natur atau fisis rusak. Rusak bukan berarti hancur total, enggak. Rusak karena dosa. Nah, ini jawabannya adalah inkarnasi Kristus atau Sang Logos. Ya, tapi ada namanya bangunan kodrat, ada bangunan individu atau pribadi-pribadi. Nah, inilah yang kita nanti harus kerjakan dengan propos yang kembali kepada Logos. Oke. Nah, melalui apa? Dan tahap. Itu apa? Praksis. Nah, tiga ini untuk mencapai teosis atau Logos. Oke. Nah, ini troposnya kehendak siang, kehendak berumit. Nah, ini harus berinkarnasi. Ikut model Kristus. Jadi jawabannya tetap inkarnasi. Ada bangunan kodrat, ada bangunan pribadi. Ini rusak, ini juga rusak. Kalau yang ini rusak, inkarnasi. Maka sama. Bangunan kita masing-masing ini kita harus inkarnasi. Nah, gimana inkarnasinya? Kita bahas di bawah ini. Yang melalui 3 tahap. Praksis, teoria, teologia. Ya. Nah, kalau memperbaiki kodrat natur, nggak ada manusia yang bisa memperbaiki. Maka, tapi kita bukan berarti kita nggak ada tugas. Tugas kita apa? Sebagai pribadi, individu, berperan memperbaiki tropos kita masing-masing, bangunan kita masing-masing. Nah, kalau kodrat natur itu urusan bagian Kristus, bukan urusan kita. Ya kan? Urusan kita, tropos kita, bangunan kita masing-masing. Sehingga setiap orang di sini, saya, kamu semua, masing-masing punya bangunan nggak? Punya.
bangunan kita rusak juga. Tapi bangunan yang utama sudah diperbaiki. Nah, sekarang bangunan kita masing-masing itu kita perbaiki sesuai model bangunan utama tadi. Ya, bangunan utama udah diperbaiki belum? Udah. Kita lihat apa yang rusak di bangunan utamanya. Kehendak kita. Oh, bangunan utama yang pecah itu kacanya. Berarti saya harus perbaiki kaca. Apa yang rusak lagi? Jendelanya. Oh, saya harus perbaiki jendelanya. Gimana cara perbaikinya? Nah, kita lihat si tukang itu. Oh, tukang itu perbaiki jendelanya, kacanya, caranya begini. Nah, kita ikuti. Nah, itu namanya meneladani Kristus. Jadi tropos kita diarahkan lagi kepada Kristus. Tukangnya, cara tukang memperbaiki jendelanya begini. Ya, kita juga serupa, ikut caranya. Paham nggak? Nah, jadi inkarnasi kodrat itu jadi model, model atau contoh bagaimana Kristus memperbaiki kodrat kita. Sekarang tugas kita memperbaiki propos kita masing-masing sesuai contoh atau model tadi. Paham? Nah, tadi saya kasih ilustrasi kan gini. Kalau jendela rusak, kamu lihat tukangnya memperbaiki jendelanya gimana? Kalau kalau kacanya yang rusak atau kalau atapnya yang bocor, kamu lihat si tukangnya itu perbaikinya gimana? Nah, itulah yang kamu tiru. Paham? Nah, bangunan utama udah beres. Tinggal kita nih, bangunan masing-masing. Ya, Despita punya bangunan, Selfie punya bangunan, JB, Ignacia, Ridwan, Oktober yang suka terlambat. Nah, itu suka semua punya bangunan. Ya kan? Nah, gimana cara perbaikinya? Oke, sekarang gimana cara perbaikinya? Tugas kita, anugerah kesembuhan itu tidak kerja secara magis atau otomatis. Fondasinya sudah ada, tapi kita harus bangun di atasnya. Tugas kita apa? Jadikan. Iya, Kristus sudah menang. Kita ambil bagian. Kita lihat contoh dia gimana cara dia menang. Makanya di sini kamu harus pelajari tentang ajaran Kristus. Karena dia yang sudah menang. Kita ikuti yang menang, jangan ikuti yang kalah. Ya kan? Kamu mau ikuti yang kalah, yang pecundang, yang gagal? Siapa yang mau ikuti orang gagal? Nggak ada kan? Oke, kita mengambil bagian dalam kemenangan Kristus yang sudah berhasil. Dia menang dalam hal apa? Dia sudah berhasil perbaiki kodrat kita yang rusak. Oke? Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, masuk Pak. Ya, ya, betul. Nah, itu pun oh ya. Ya. Oke, duduk dulu, Pak. Nah, bagaimana kita memperbaiki propos kita? Ya, kita lihat cara Kristus itu sudah menyembuhkan kodrat kita itu caranya gimana? Ya, kita ikuti, ya kan? Nah, misalnya nih, cara kita melakukannya adalah mentransformasi tropos kita. Kita harus secara sadar dan dengan pertolongan Roh Kudus melatih ulang cara kita berpikir, berkehendak, bertindak, ya, agar selaras dengan natur manusia yang telah disembuhkan oleh Kristus. Jadi kalau misalnya jendelanya yang rusak, maka yang kita perbaiki apa? Kalau dindingnya yang rusak, gitu. Ya, jadi yang rusak kalau dalam bangunan kita apa?
pikiran kita rusak, kehendak kita rusak, perbuatan kita rusak. Nah, jadi 3 ini yang harus diperbaiki. Ya, di dalam bangunan itu ada nus ini harus diperbaiki. Kehendak ini diperbaiki. Oke, perbuatan diperbaiki. Apalagi tubuh, ini semua harus diperbaiki. Namanya bangunan ya. Bangunan itu kan banyak komponennya. Ada jendela, ada atap, ada dinding, ada lantai. Nah, yang mana yang rusak? Itu yang kita perbaiki. Yaitu di sini dikatakan minus itu semacam ini. Ya. Nah, kehendak ini juga harus diperbaiki. Perbuatan semua diperbaiki. Oke. Sesuai dengan, kembali lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan, nanti ini semua diperbaiki. Sesuai dengan apa? Satu, bangunan yang baru. Bangunan yang sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Oke ya. Nanti Alfa akan lanjut. Nanti dia akan sharing pengalaman pelayanan dia. Ya. Nah, oke. Tapi sebelumnya ini dulu kita bahas ya. Nah, kemudian sinergi, tugas kita tidak sendiri, tapi apa? Bersinergi, ya. Kita berjuang, kita memilih, kita berlatih. Roh Kudus memberi kekuatan, bimbingan, anugerah, ya. Nah, kita nggak bisa sendiri, tetapi bersinergi. Seperti kalau saya kasih contoh pakai analogi vaksin ya. Waktu beberapa tahun yang lalu kan kita kena COVID, semuanya divaksin. Ya, anggaplah misalnya ada satu penyakit yang mematikan ya. Jadi yang sudah menginfeksi seluruh umat manusia. Apa nama penyakitnya itu? Nah, tapi yang di sini secara spiritual itu dosa. Ya, satu dosa yang sudah merusak kode genetik. Kode genetik itulah natur manusia, sudah menginfeksi seluruh umat manusia. Karena kode genetiknya sudah kena penyakit, virus. Ya, virus namanya dosa. Nah, lalu ada seorang dokter agung, namanya apa? Kristus. Datang dan menciptakan satu vaksin. Iya, vaksin yang tidak hanya mencegah penyakit, tapi juga apa? Memperbaiki kode genetik. Iya, makanya dia harus jadi manusia. Dia nggak bisa hanya sekedar jadi dokter memberi obat, dia harus jadi obatnya itu. Karena dia harus memperbaiki kode genetiknya. Sehingga baru bisa disuntikkan ke dalam aliran darah kemanusiaan melalui inkarnasinya. Itulah inkarnasinya untuk apa? Dia menyembuhkan kodrat kita. Dia jadi manusia supaya dia menyembuhkan kodrat manusia itu. Nah, ini kamu harus ingat. Dengan jadi manusia, maka dia baru bisa menyembuhkan apa? DNA, kode genetik natur manusia. Itulah inkarnasi untuk menjadi, akhirnya dia menjadi obat, menjadi vaksin. Ya. Kalau dokter kan nyuntik vaksinnya. Ya, dia dokternya, tapi dia sekaligus vaksin itu sendiri. Oke, obat itulah yang sudah kini tersedia bagi semua, natur manusia telah disembuhkan. Nah, tugas kita mengalami transformasi tropos, ya. Setiap orang yang lahir masih menunjukkan gejala-gejala penyakit itu karena mereka telah hidup lama dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Misalnya pola makan, tidak olahraga, ya kan? Kita hidup dalam dosa soalnya. Nah, langkah pertama adalah kita terima vaksin itu dulu. Disuntik dulu vaksin itu. Itulah nanti lewat iman dan baptisan. Ya. Baru setelah itu masuk dalam program dia kesembuhan rehabilitasi seumur hidup. Jadi
belajar makan yang benar, berolahraga, meninggalkan kebiasaan yang lama, ya. Nah, disinilah kalian berlatih rehabilitasi itu. Misalnya menyediakan program, pelatih, suplemen, itulah ada karya Roh Kudus, gereja, sakramen. Oke. Jadi setiap orang itu secara aktif berpartisipasi dalam rehabilitasi. Ini kamu sedang memperbaiki bangunanmu masing-masing. Nggak ada orang yang bisa ini. Perbaikinya adalah kamu sendiri. Tapi kalau kamu bersinergi ya, misalnya kekurangan cat. Nah, kamu bisa minta sama teman. Oh, ini cat yang di sini. Kekurangan paku, kekurangan semen. Nah, bisa minta. Itulah melalui Roh Kudus, gereja, dan sakramen. Tapi yang masang, yang perbaiki kamu sendiri. Nggak bisa suruh orang lain. Nah, di sini uniknya kamu nggak bisa nyuruh mereka perbaiki, gantiin peran kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa nyewa tukang misalnya gitu. Ya. Oke. Nah, setelah memahami apa yang harus diubah, sekarang kita bertanya bagaimana caranya. Caranya tadi kan memperbaiki seumur hidup ya. Nah, ini 3 pilar utama. Yang pertama, asketism. Oke. Ini eh, ini programnya, program rehabilitasinya, asketism, latihan praktis untuk membentuk ulang kebiasaan. Ya. Asketisme sering disalahpahami sebagai penyiksaan diri, padahal bukan. Asketisme adalah kata Yunani artinya untuk latihan, ya, seperti seorang atlet yang berlatih untuk satu pertandingan. Oke, nah ini adalah latihan praktis untuk melemahkan tropos yang jatuh dan memperkuat tropos yang baru. Jadi dalam asketisme itu yang kita latih apa? Kebajikan. Misalnya kamu lawan setiap hawa nafsu itu dengan kebajikan yang berlawanan. Misalnya sombong dengan kerendahan hati. Bagaimana caranya? Layani orang lain. Oke, mengakui kesalahan misalnya. Nah, itu melatih tropos kita yang baru. Nih, memperkuat tropos yang baru. Jangan terus tropos yang sudah jatuh yang kamu pakai terus. Tropos itu kan cara hidup, ya. Jadi cara hidup adalah layani orang lain. Misalnya kamu di gereja, males ketemu orang, males sapa orang, atau bertanya dan mendoakan, ya layani sekarang. Itu adalah praktik kebajikan. Nah, itu yang harus dikerjakan dengan tropos yang baru. Ya kan? Lawan keserakahan dengan apa? Kemurahan hati, memberi misalnya, beramal, tidak menimbun harta, memberi perpuluhan. Ya, kamu dapat berkat seberapapun, kamu belajar untuk memberi. Nah, itu tropos yang baru. Ini melawan keserakahan. Kita kan maunya kita nikmati sendiri ya, itu keserakahan. Nah, tapi di sini lawan itu dengan kemurahan hati. Lawan nafsu, ya, gairah yang tak terkendali, misalnya nih di sini nafsu seksual, ya. Nah, dengan kemurnian eh, kemurnian total ini salah ketik ya. Jadi misalnya menjaga pikiran dari godaan, ya. Lawan kemarahan dan kesabaran dan pengampunan, lawan kerakusan dengan puasa dan pengendalian diri, ya. Ini misalnya kerakusan akan makanan. Nah, ini dengan puasa. Iri hati dengan kasih dan sukacita, belajar bersukacita atas keberhasilan orang lain, beri pujian dan sebagainya. Kemalasan secara rohani, ya, dengan tekun dalam doa dan disiplin. Nah, ini misalnya kalian di sini disuruh baca doa, ya. Nah, itu adalah tropos yang baru untuk melawan apa? Kemalasan rohani. Istilahnya tuh akedia. Rohani orang banyak, itu banyak terjebak di sini akedia. Ya. Jadi dia baca Alkitab, baca, ya, ke gereja, nah, firman dengar, tapi nggak ada kegairahan, nggak ada semangat, yang ada malas.
Nah, ini paling sering kita alami. Kemalasan rohani lawan dengan dalam doa dan disiplin. Ya. Kemudian selain kebajikan, latihan rohani yang lain puasa. Puasa bukan hanya tentang tidak makan, tapi ini adalah latihan dasar untuk mengajar perut, ya, dan seluruh tubuh kita bahwa kehendak roh lebih tinggi daripada keinginan daging. Nah, dengan menguasai keinginan paling dasar makan, kalau kita bisa mengatasi itu, kita bisa belajar menguasai yang lain. Ibaratnya kalau kamu bisa menguasai perut, ya, oke, maka kita bisa menguasai bagian-bagian yang lain. Nah, dengan puasa itu menunjukkan bahwa harusnya kehendak roh itu lebih tinggi daripada keinginan daging. Oke, yang ketiga, kewaspadaan atau nepsis. Nah, ini kan yang diajarkan oleh misalnya, udah diajarin Pak Yayan belum? Spiritual formation. Nah, tentang nepsis. Nah, ini adalah latihan menjaga pikiran dan hati. Ya, nepsis itu seperti penjaga gerbang. Waspada terhadap pikiran-pikiran yang penuh nafsu. Ya. Nah, itu adalah praktik-praktik asketism. Saya kira ini di spiritual formation dibahas ya. Nah, yang kedua adalah cara kita memperbaiki bangunan kita apa? Dengan menerima anugerah penyembuhan dari Allah. Tadi kan kita nggak bisa sendiri. Ya, liturgi, sakramen itu penting, ibadah, misalnya dengan doa yang tekun. Maka di sini kalian diajarin tentang membaca doa, oke, baca buku doa ya, baik itu sendiri, secara sama-sama bersekutu. Nah, itu adalah bagian dari liturgi dan sakramen. Bacaan kitab suci ya setiap hari. Lalu kalau di gereja ada perjamuan kudus dan ini seperti kayak pengakuan dosa, ya. Nah, yang ketiga, komunitas. Perjalanan yang dilakukan bersama. Nah, komunitas ini kita butuh persekutuan dengan gereja. Sebab gereja itu rumah sakit rohani. Ya, kalau kita sakit kita perlu dirawat. Nah, dirawatnya itu di mana? Dengan dalam persekutuan gereja. Jadi nggak bisa sendiri memang. Nggak ada orang yang bisa disembuhkan kalau dia tidak ikut di dalam persekutuan gereja. Ya, bahkan kalau bisa dapat bimbingan rohani. Nah, dalam hal di sini ya pembimbing rohani itu ya misalnya para dosen di tempat ini. Oke. Jadi ini adalah satu proses yang terpadu ya. Tidak bisa hanya asketisme ataupun eh, liturgi sakramen, tapi juga perlu komunitas. Nah, ciptakan di sini komunitas. Ya, kita secara aktif berlatih. Ya, ini urusan kita harus berlatih. Tapi harus terus menerus anugerah itu lewat liturgi, sakramen, doa, baca kitab suci, dan kita melakukannya di dalam konteks komunitas atau akuntabilitas, ya, yang saling mendukung itu. Nah, ini pekerjaan seumur hidup. Ini pekerjaan kita melatih tropos kita sesuai dengan tadi kemenangan Kristus itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ada 3 pilar, 3 cara. Ibaratnya kalau kayak kamu mau memperbaiki bangunan, kamu perlu alat kan? Apakah itu palu, cat lah, apakah itu alat tukang itu misalnya apa lagi? Hah? Gerinda, pisau, ya kan? Nah, alatnya itu tadi, skeptisisme, liturgi, komunitas. Tapi kalau praksis, teoria, teosis itu apa? Tahapnya atau tingkatannya. Bisa dibedakan ya. Kalau praksis, teoria, teosis itu bukan alatnya, tapi tahap. Tahap itu kayak langkah pertama apa, langkah kedua, langkah ketiga ya. Nah, tapi kalau asketisme, liturgi, komunitas itu apa? Alatnya. Nah, itu harus dibedain. Tahap 1, inilah awal atau fondasinya, namanya praksis. Apa tahap 1?
membersihkan hati. Ini penting. Ya, tahap 1 itu praksis, tujuannya adalah kita mencapai kemurnian hati. Artinya kita aktif memerangi dosa dan melatih kebajikan. Nah, di sini caranya gimana? Alatnya apa? Ini asketisme, latih kebajikan, dan ketaatan. Ya, misalnya kalau di sini kamu dilatih puasa, berjaga-jaga, mengendalikan pikiran, ya praktik kebajikannya itu memperhatikan kasih, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan hati. Ini adalah perang melawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ketaatan, tunduk pada perintah-perintah Injil dan bimbingan rohani. Ya, nah ini 3 alat ini kita pakai. Namanya kamu mau memperbaiki sesuatu kan? Misalnya kamu memperbaiki lantai, kamu butuh alat apa? Palu misalnya, semen misalnya, iya kan? Supaya dia lengket. Kamu butuh keramiknya misalnya. Katakan misalnya keramik ini pecah, nah, kamu perbaiki. Iya, kamu ganti yang baru. Untuk gantinya kamu perlu congkel, kamu perlu keramik yang baru, perlu semen. Nah, itu alatnya. Ya, jadi di dalam tahap perjalanan ini kan tidak tahap praksis, masuk ke tahap kedua, teoria, tahap ketiga, teoria. Ibarat kamu sekarang kayak di SD, SMP, SMA. Ya, ini perjalanannya. Ini proses. Kamu perlu setiap tahap perlu alat. Ini perlu alat. Ini perlu alat. Ini perlu alat. Ya. Nah, kamu baca tahap praksis alatnya seperti apa. Tahap 2 teorinya juga sama. Teorinya itu berarti apa? Kita udah masuk ke level yang kedua nih. Tahap kedua yang lebih tinggi. Yang kita sebut sebagai memperoleh pengetahuan sejati tentang Allah. Ya, melalui ciptaannya dan kitab suci. Jadi dalam tahap 2 itu kamu melakukan namanya kontemplasi alam dan kontemplasi kitab suci. Jadi setiap apa yang terjadi di alam, kejadian sehari-hari, kamu lihat itu semua mengandung logos. Ya, kamu melihat peristiwa kematian, peristiwa sukacita, keberhasilan orang lain, dan sebagainya. Itu ada logo yang Tuhan mau ajarkan. Nah, lalu kamu juga pakai kitab suci nih untuk memahami apa makna rohani yang lebih dalam dari kitab suci itu. Sehingga kamu bisa melihat Kristus Sang Logos sebagai pusat dari segalanya. Ya. Jadi ada 2, kontemplasi natural, kontemplasi kitab suci. Analoginya kayak gini nih. Kamu atletnya yang tubuhnya sudah kuat, karena tadi di tahap 1 sudah melakukan praksis. Sekarang jangan cuma tubuhnya kuat, kamu mulai mempelajari strategi permainannya. Misalnya atlet lari, kamu pelajari gimana cara lari yang efektif, efisien, cepat gitu kan. Nah, di teori itu kamu pelajari strateginya. Misalnya dia kayak nonton rekaman pertandingan, dia memahami taktik lawan, atau dia melihat gambaran besar dari permainan itu. Nah, jadi dalam teori itu intinya adalah kamu harus punya penglihatan yang tajam. Jangan cuma bertindak, tapi bertindak dengan pemahaman. Nah, itu teori ya. Kamu nggak cuma rajin baca doa atau baca Alkitab, tapi kamu ngerti kenapa kamu baca. Ya, kamu nggak hanya rajin ibadah ke gereja, tapi sekarang kamu ngerti kenapa kamu beribadah. Nah, itu namanya tahap teori yang kontemplasi. Kamu nggak hanya rajin misalnya bertengkar sama teman, tapi kamu tahu dari bertengkar itu kamu dapat apa. Kan kita mungkin dalam berteman bisa bertengkar ya, atau berselisih. Ataupun mungkin ada hal-hal yang baik kamu alami. Tapi kita nggak hanya ngalami itu. Seperti atlet ini dia nggak hanya tahu tubuhnya kuat. Tapi sekarang
Dia tahu strategi memenangkan permainan itu. Nah, inilah dalam tahap teori ya. Maka kita perlu teori ya, dalam hal ini kita perlu kontemplasi terus. Kamu baca kitab suci itu bukan cuma tahu isi kitab suci, tapi supaya dapat pemahaman itu, nus itu. Istilahnya apa ini? Nus itu. Sehingga nus itu kan ibarat mata ya. Dengan mata yang rohani kamu bisa melihat dan memahami apa yang logoi, prinsip-prinsip ilahi di dalam ciptaan, di dalam kehidupan kita. Oke, itu teori ya. Nah, baru yang ketiga apa? Teologia atau teosis. Nah, inilah puncaknya. Puncak dari seluruh perjalanan spiritualnya, tujuan akhirnya. Ya. Teosis ini apa? Proses menjadi serupa dengan Allah melalui anugerah. Oke, inilah penyatuan sempurna antara manusia dengan Allah. Tujuannya apa? Partisipasi penuh dalam kehidupan ilahi, fokusnya transformasi seluruh keberadaan kita. Tadi ini kan bangunan kita kan, tubuh jiwa roh ini bangunan kita. Sehingga bangunan kita menjadi seperti Kristus. Seperti yang Tuhan bangun di sini. Jadi sangat bangunanmu juga rumah berantai, kan jadi rumah berantai satu. Ya kan? Tak apalagi jadi gedung menara Babel, pencakar langit. Nah, itu nanti dihancurin sama Tuhan. Ya. Nah, jadi bangunannya sama. Itulah teosis. Caranya bagaimana? Di dalam tahap teosis ini, ya, teosis adalah karunia langsung dari Allah yang diberikan kepada mereka yang telah dimurnikan melalui apa? Praksis dan tercerahkan melalui teorinya. Jadi dalam situ ada hati yang terus digerakkan ya oleh hawa nafsu atau bahkan pemain terhadap, tapi oleh kasih ilahi itu jadi murni. Doa yang tanpa putus dan kehendak kita itu tidak lagi berperang dengan kehendak Allah, tapi menari seirama dengannya. Jadi kalau di dalam tahap SMA ini, kamu kayak misalnya kamu udah sekolah ini, udah naik sampai SMA, kamu nggak lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti anak SD atau SMP. Misalnya sering datang terlambat terus, ya, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR terus. Jadi kalau di sini misalnya artinya kita tuh makin digerakkan untuk kasih. Doa kita nggak terputus dan kehendak kita sudah secara spontan itu sesuai kehendak Allah. Artinya kamu makin advance, makin maju. Ya. Nah, bisa dicapai nggak dalam teosis ini sekarang? Bisa. Walaupun nanti kesempurnaannya nanti ya, ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tapi waktu kita hidup di dunia ini, ya berperjalanan ke situ. Oke, ibarat kalau kita mendaki gunung, makin lama makin tinggi kan. Nah, kalau makin rendah kamu bukan mendaki nih. Hah? Turun namanya. Mendaki makin tinggi. Ya. Nah, kayak kamu misalnya belajar di sekolah ini, semester 1, semester 2, semester 3 makin tinggi. Berarti makin sulit. Ya, kayak kita disuruh mengasihi, berdoa tanpa putus, menentukan kehendak. Itu bukan sesuatu yang mudah, makin sulit. Ya, analoginya kayak gini. Atlet sekarang dia nggak hanya tahu strategi menang, tapi sekarang dia udah jadi pemenang, seorang master. Dia tidak lagi berpikir tentang latihan fisik atau strategi, ya. Tapi dua-duanya, praksis dan teoria itu sudah jadi sifat. Iya, nggak perlu disuruh lagi. Oh, yuk latihan, latihan disuruh lagi. Ya. Nah, atau strategi disuruh lagi. Enggak, itu sudah jadi sifat, karakter. Sudah menjadi bagian dirinya. Artinya dia bermain dengan intuisi, keindahan, dan kebebasan yang luar biasa. Dia seolah-olah menyatu dengan permainan itu sendiri. Oke? Jadi kalau ada orang, misalnya dia pintar main catur, ya mungkin dia harus berlatih main catur gimana ya. Tapi ketika dia bermain catur, kalau udah sampai teosis, catur itu dirinya.
gitu. Ya nggak perlu diajarin lagi langkah ini, dia udah otomatis gitu. Orang nyerang gimana dia bertahan, gimana caranya naklukkan musuh, makan pion-pionnya. Ya. Kalau dia lari ya dia sudah tahu. Otomatis lari itu bagaimana dalam segala situasi. Ya. Jadi si atlet itu seolah-olah sudah menyatu dengan gamenya, permainan itu sendiri. Artinya dia telah mencapai puncak keilahiannya, keahliannya. Jadi kayak kamu nggak perlu lagi disuruh doa. Kalau nggak doa dihukum. Nah, itu enggak. Kalau doa nggak doa dihukum itu tahap tahap mana? Satu, praksis masih. Tapi kalau udah sampai tahap teologi, ya, emang ada lagi disuruh-suruh doa? Enggak, doa itu udah otomatis. Otomatis keluar dari diri hati dan mulut kita misalnya. Nggak perlu di absen-absen lagi, disuruh-suruh, terus dimarah-marahin ya. Kalau nggak doa dimarahin. Gitu. Kenapa kok masih kayak gitu Pak saya sekarang? Karena kita masih berjuang praksis. Nanti kalau nanti teosis, kasih, memberi, puasa, doa, semua kehendak kita itu udah otomatis sesuai kehendak Allah. Ya, nggak perlu diawasi, nggak perlu kamera CCTV di mana-mana. Belajar kalian juga tahu sendiri. Nah, gitu. Oke, sama kayak tadi. Atlet itu nggak perlu disuruh-suruh lagi. Permainan itu, strategi itu, ya, itu sudah bagian dari dirinya. Sudah menjadi sifat dia. Pernah kan kamu lihat pertandingan olahraga yang misalnya soal nggak ada contoh sepak bola lah, ya Ronaldo, kenal kan? Messi. Nah, emang kamu perlu ajarin dia tendang bola, nah, cara ngegolin? Pelatihnya nggak perlu lagi. Pelatihnya cuma kasih dia posisi mana, strategi mana, ya kan? Nah, nggak perlu ngajarin praksisnya lagi. Strategi juga nggak perlu, karena bola itu udah bagian dari hidup dia. Ibaratnya dia matanya ditutup pun dia bisa ngegolin gitu. Ya, oke. Nah, itu yang kita harus capai di situ. Jadi kesimpulannya tetap satu jalan menuju teosis 3 tahap. Ya, praksis teoria teosis ini cara yang sangat baik untuk menyusun kurikulum, menyembuhkan tropos kita. Pertama kita mulai dengan praksis, membersihkan cermin hati kita yang buram. Ya, kalau ada cerminnya udah bersih, baru kita bisa melihat realitas ilahi di dalamnya. Jadi kalau kayak kamu mau bercermin supaya lihat mukamu dengan baik, cermin itu perlu dibersihkan. Baru kamu bisa melihat teoria dengan baik. Nah, tujuannya apa? Dengan cermin itu begitu bersih sehingga ia secara sempurna, cermin itu memantulkan cahaya ilahi itu sendiri. Kita berpartisipasi di dalamnya, yaitu teosis. Jadi ini adalah perjalanan dari melakukan, menuju melihat, dan akhirnya menjadi. Lakukan dulu, nggak apa-apa, kita tahap pertama itu. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Melakukan begitu. Namanya kita lagi membersihin. Ya. Setelah membersihkan, setelah melakukan, baru kita belajar melihat. Teori ya tadi. Baru menjadi. Nah, melakukan, melihat, menjadi. Ya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan 3 pilar tadi dengan 3 pilar tadi asketis dan sebagainya dengan praksis teori teosis ya. Jadi bayangkan ada 3 tahap sebagai 3 jenjang pendakian sebuah gunung ya kan. Lalu ada 3 pilar asesmen liturgi komunitas sebagai perlengkapannya, alatnya tadi atau pemandu yang kita gunakan di setiap jenjang pendakian itu. Ya, misalnya kita kasih contoh apa ya di sini ya, kesabaran. Nah, dalam tahap praksis, kesabaran dalam tahap praksis ya kita bisa gagal jatuh bangun dalam hal kesabaran. Ya kan, tapi kita berjuang untuk sabar. Setelah sabar, kamu bisa belajar melihat. Iya ya. Tadi kok saya bisa sabar, ternyata saya melihat
ada anugerah Tuhan yang bekerja. Nah, misalnya di situ ya. Lalu ternyata nanti lama-lama kesabaran itu jadi bagian sifat kita. Kamu menghadapi apapun masalahnya, kamu sudah tidak khawatiran, kamu dengan tenang melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan sabar. Nah, ini kamu bisa baca di sini ya. Oke. Saya kira ini penekanannya. Mas Alfa sampai jam berapa di sini? Waktu bebas ya? Jam 12 ya. Oke. Ya. Eh, mau nyampein apa, Pak? Hah? Iya. Perudung. Oke. Nah, misalnya nih satu contoh bullying. Gimana? Nanti kita kaitkan dengan masalah tadi. Tadi kan saya kasih contoh sahabat. Ini ada satu masalah yang juga seringkali terjadi ya. Bahkan ada yang katanya bunuh diri ya, gara-gara bullying. Nah, bagaimana? Mungkin kamu juga sering ya, pernah, bukan sering, mungkin pernah bully orang. Secara sadar nggak sadar. Mungkin kamu anggap itu candaan, bagi dia itu menghina atau membuli gitu, menjelekkan. Ya. Nah, padahal kamu di sini harus berlatih. Kalau kamu misalnya terjebak macet nih, mulai marah, kita sadar memilih untuk tidak membunyikan klakson atau menarik nafas, mengucap doa singkat. Sama kayak kamu bullying, kamu tiba-tiba mau bullying orang, kamu tahan mulutmu. Nah, itu namanya tahap sis. Oke? Nah, waktu dalam liturgi, ya kamu minta ampun sama Tuhan. Ya kan, dalam komunitas, kamu bisa meminta teman untuk mengingatkan supaya tidak bicara kasar atau bullying, atau kamu minta teman untuk menasihati supaya sabar. Nah, itu tahap praksis. Jadi tiga ini tetap dipakai. Kamu berjuang sendiri, asketisme, kamu perlu anugerah, dan kamu perlu teman. Jadi tiga pilar itu sendiri. Asketisme dari dirimu, liturgi, anugerah Tuhan, karena sinergi, komunitas, perlu orang lain. Paham? Nah, nanti ini yang menarik. Coba, nanti Mas Alfa akan ngajarin kita tentang bullying. Nah, nanti contoh kasus ini kamu coba terapkan di dalam praksis ini. Ya. Kemudian nanti tahap teoria, teosis. Jadi kalau misalnya rasa tidak sabar itu muncul, nggak cuma bisa nahan diri, tapi kamu sudah amati. Kenapa ya? Kok saya seringkali marah, tidak sabar, atau sombong, atau suka membuli. Nah, kamu udah tahap teori ya, tahap memikirkan kenapa itu muncul. Maka dalam anugerah kamu berdoa, minta supaya kamu diberi kesabaran. Dalam tahap komunitas, kamu mulai berdiskusi sama teman-teman. Kenapa seringkali misalnya saya tidak sabar atau saya suka membuli. Nah, itu dalam tahap teori ya. Bisa? Tahapnya lebih tinggi, ya kan? Nah, dalam tahap teosis, kalau dalam hal kesabaran, misalnya terjadi macet, kamu nggak lagi marah, tapi kamu bahkan merasa damai, kasih. Ya kan? Karena kesabaran itu udah bagian dari diri kita. Atau kita secara spontan mendoakan orang-orang sekitar kita di tengah macet, kita bisa pakai waktu mendoakan orang lain. Jadi kesabaran bukan lagi sesuatu yang ia lakukan, tapi sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Proporsinya telah ditransformasi. Ia memancarkan damai Kristus kepada situasi kemacetan misalnya. Nah, inilah yang tiga pilar ini satu metode yang kita mau coba. Ya, tiga tahap dengan tiga alat, tiga pilar. Oke? Nah, sekarang saya serahkan sama Pak Alfa untuk memberi contoh ini menarik tentang bullying. Ya, silakan Mas Alfa. Sini, Pak. Oh, ada flashdisk ya. Oke. Ini foto.